Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera. Kembali lagi malam hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Namun malam hari ini ada yang khusus karena kita mau belajar berdoa dengan cara korandeo. Kita mau mendengarkan suara Tuhan bersama-sama. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa untuk mengerjakan bagi kita. Mari kita siapkan hati kita buka hati kita lupakan, tanggalkan semua masalah kita dan kita mau fokus di dalam hadirat Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Malam hari ini ya Bapa, kami kembali masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus Tuhan. Dan terlebih Bapa, kami mau belajar bersama-sama, mendengarkan suara Tuhan lewat Koran Dia. Kami mau belajar, Roh Kudus pimpin dari awal sampai akhirnya. Biarlah kami semua dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, dikuduskan, diurapi dan diberkati. Koran Dia kami, pujian penyembahan kami bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan doa malam kami yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa hati kita. Kita mau masuk dalam lebih dalam lagi di dalam penyembahan kita secara pribadi. Bawa syukurmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Segenap tubuh, jiwa dan rohmu saat ini Engkau fokuskan, pusatkan untuk menyembah Tuhan. Karena kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus siap memulihkan setiap keadaan kita apapun hari-hari ini. Yesus yang akan menyertai dan mengadakan yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku. Engkau mengalir Tuhan, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan, datanglah Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan urapan Tuhan, dengan minyak yang baru, Kau mengurapi setiap kami. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita angkat pujian ini lebih dalam lagi.
datang meninggikan nama Tuhan dan mencari wajah-Mu Yesus. Oh, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, Jesus. Ku sembah Kau yang suci, Kau yang mulia, dan hanya Engkau saja yang kami sembah. Saat ini Tuhan, ketika kami umat-Mu datang bersatu sebagai tubuh Kristus dimanapun kami berada saat ini, kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, persembahan yang berkenan. Kiranya itu menjadi penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mau katakan Tuhan, malam ini kami sebagai tubuh Kristus bersatu, kami mau terkoneksi dengan Sang Kristus, Sang Kepala. Kami mau Tuhan persembahkan hidup kami oleh karena darah anak domba yang kudus yang menguduskan dan menyucikan kami malam hari ini. Darah-Mu yang kudus menyucikan kami. Darah anak domba yang kudus melayakkan kami dan membenarkan kami hari ini boleh masuk ke tahta kemuliaan-Mu yang kudus. Berjumpa muka dengan Bapa yang mulia. Bapa, jikalau ada hal yang tidak berkenan, jikalau ada hal yang kami perbuat di hari-hari yang lalu, jikalau ada dosa yang kami sembunyikan, jikalau ada perilaku, pikiran, pemikiran, tindakan yang telah kami lakukan yang menyakiti hati-Mu, Bapa, kami berdoa malam hari ini Kau bukakan, Kau singkapkan pada setiap kami. Kau bukakan Tuhan, selidiki hati kami, singkapkan setiap hal yang tidak berkenan. Kami tidak mau Tuhan ada dosa yang menghalangi kami dengan Kau, sebab kami tahu Engkau Allah yang kudus. Firman Allah berkata di dalam Yesaya 59, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatan, dan yang membuat engkau menyembunyikan diri terhadap kamu
sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan benar, dan tidak ada yang menghakimi dengan alasan teguh. Orang yang mengandalkan kesia-siaan dan mengucapkan dusta, orang yang mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Saat ini Tuhan, ketika kami datang padamu, kami mau Tuhan hadirat-Mu menyingkapkan setiap hal yang terselubung. Kami tidak mau Tuhan mempersembahkan korban seperti yang dipersembahkan Kain, tapi kami mau mempersembahkan seperti Habel Tuhan. Kami mempersembahkan yang terbaik. Kami mau memberi yang terbaik, bukan yang asal-asalan. Ampuni kami Tuhan, Kau selama ini kami melakukan ibadah, melakukan aktivitas, melakukan pelayanan, tetapi hati kami berpaling daripadamu. Kami berpikir apa untungnya, kami berpikir apa yang bisa kami peroleh, apa yang bisa kami dapat. Ketika kami melayani, kami tidak lagi dengan tulus. Bapa, Engkau selidiki hati. Kalau kami datang, kami berseru, berdoa dan berdoa, tetapi Tuhan, Kau tidak mendengar doa dan menjawab doa kami, bukan karena Tuhan jauh daripada kami, tetapi lebih daripada itu karena dosa kami, karena pelanggaran kami, karena ego kami. Kami memakai topeng, kami memakai jubah kelaliman. Kami mau dilihat baik, kami mau dilihat benar, tetapi sesungguhnya kami menutupi diri. Kami kurang rendah hati, kami tidak merendahkan diri. Kami menutupi Tuhan setiap kelaliman kami dengan setiap kebohongan-kebohongan. Hari ini Tuhan, kami mau merobek jubah kami. Kami mau datang seperti Daud ketika Nabi Nathan menegur. Dia merobek jubahnya, dia tidak peduli dengan orang sekitarnya, perwira dan prajuritnya yang sedang melihat apa yang dia lakukan. Dia merobek jubah kesombongannya. Dia merendahkan diri dan meratap. Dia menaruh abu di atas kepalanya dan dia katakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Kembalikan lagi Tuhan kasih mula-mulamu. Kembalikan lagi hati yang rindu akan jiwa-jiwa. Hati yang mau berkorban, yang tidak mencari pujian daripada orang, memberi pujian dari pemimpin. Hari ini sekalipun orang-orang tidak melihat apa yang kami perbuat, tetapi Engkau tahu. Engkau tahu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, dan kami tahu Engkau ingin kami mengakui supaya kami sembuh. Hari ini kami mau datang Tuhan. Kami mau membawa hidup kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang terbaik. Kami tidak izinkan dosa menghalangi kami. Kami tidak mau munafik. Kami mau datang Bapa. Kembalikan roh-Mu Tuhan. Kalau kami hari-hari ini melayani, kami berkorban, tetapi kami tidak Tuhan memiliki kasih mula-mula. Kami mencoba berdalih untuk membela dan menutupi kesalahan kelalaian kami. Tuhan ingatkan kalau hari-hari ini dengan new normal yang ada tanpa disadari, kita menjadi males. Kita banyak menghabiskan waktu untuk main game, kita menghabiskan banyak waktu untuk nonton film-film berseri, drama-drama Korea, cerita-cerita silat, dan yang lainnya. Tapi Tuhan katakan itu tidak berkenan. Bukan Tuhan jauh daripadamu. Bukan Tuhan tidak mendengar doamu. Bukan Tuhan tidak ada bersamamu. Tetapi engkau menyembunyikan daripada Tuhan setiap dosamu. Hari ini firman-Nya berkata,
Jikalau engkau mengaku dosamu, maka Ia adalah setia dan adil. Dan Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan kau dari segala kejahatan. Yang Dia rindukan adalah pengakuanmu. Yang Tuhan rindukan adalah pertobatanmu. Tuhan bukan tidak tahu apa yang kau perbuat, tapi Tuhan mau engkau mengakuinya supaya engkau sembuh. Mari kita ambil waktu sebentar ini. Kita secara pribadi kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kalau Roh Kudus saat ini mengingatkan sesuatu di dalam pikiranmu, Roh Kudus mulai mengingatkan dan memberikan engkau melihat satu impresi, satu video, satu kejadian di mana engkau sedang berbuat dosa. Engkau sedang menonton pornografi. Engkau sedang melakukan perzinahan, percabulan di dalam pikiranmu, di dalam hatimu. Engkau sedang melihat dan engkau menginginkan. Engkau bersembunyi menggunakan handphonemu dan tidak ada yang melihatmu. Dan engkau sedang melakukan perzinahan di pikiran dan perbuatanmu. Bahkan tidak jarang engkau tertuduh setelah engkau melakukan onani. Tetapi Tuhan katakan, aku tahu apa yang kau perbuat. Aku mau engkau sembuh hari ini. Engkau tidak perlu lagi hidup di dalam penuduhan. Engkau tidak perlu hidup lagi di dalam munafikan. Aku mau menyembuhkan kau. Aku mau engkau sembuh. Jangan lagi tertuduh anakku, kembalilah. Bapa menunggumu, kembalilah. Bapa menantimu, kembalilah. Jangan menunda. Ini waktunya, ini harinya. Tuhan mengingatkan tidak sedikit daripadamu yang kau tidak pernah lagi memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Engkau menyisakan waktumu untuk saat teduh, bahkan engkau tidak saat teduh. Engkau menunda-nunda untuk nonton ibadah dan engkau bahkan tidak ibadah. Engkau cuma WA jiwa dan kadang-kadang bahkan tidak WA jiwa-jiwa yang Tuhan berikan. Bahkan engkau tidak bisa mengendalikan emosimu terhadap pasanganmu, suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu. Saat engkau menonton sekalipun, ketika engkau terganggu, terusik, engkau marah. Engkau tidak pernah mencari Tuhan. Engkau tidak lagi bertanya apa maunya Tuhan. Engkau tidak lagi bertanya Tuhan apa yang kau kehendaki. Yang kau lakukan adalah hawa nafsu, egomu, kesombonganmu, kemunafikanmu. Tuhan katakan, Tuhan mau engkau kembali supaya engkau sembuh. Akui supaya engkau sembuh. Ya, Tuhan sedang menyembuhkan. Saya melihat Tuhan sedang membalut hati yang terbuka, terrobek. Dan saat ini Tuhan membalut, Tuhan ganti dengan yang baru. Ketika engkau mengaku, luka tersebut terbuka dan sakit rasanya, malu rasanya. Engkau berontak, engkau tidak mau mengakuinya. Tetapi hari ini Tuhan mau engkau akui supaya engkau sembuh. Dan saya melihat Tuhan menggantikan hatimu yang lama dengan hati yang baru. Digantikan dengan hati yang baru. Kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula. Aku melihat hati yang baru. Hati yang begitu murni dan mulia. Seperti seorang anak kecil. Hati yang bersih. Yang tidak pakai topeng, tidak pakai alasan. Tapi selalu rindu. Selalu menantikan. Selalu mencari Tuhan. Terus Tuhan beroperasi. Kalau Tuhan ingatkan ada pikiran-pikiran dan video-video ketika yang kau melakukan dosa dan hal yang tidak berkenan, akui. Ketika Tuhan mengingatkan satu impresi di dalam hatimu, rasa tertuduh, rasa bersalah, rasa malu, rasa takut, itu
itu bukan dari Tuhan. Itu bukan dari Tuhan. Tuhan mau engkau sembuh ketika engkau mengakui engkau tidak perlu tertuduh lagi. Engkau tidak perlu malu lagi. Tuhan mau engkau sembuh karena Tuhan mau mempercayakan, menyatakan kuasanya, urapannya kata dalam hidupmu. Izinkan Roh Kudus terus bekerja. Terima kasih Matius 21 ayat 12 sampai 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bapa, ampuni kami ya Tuhan. Kalau telah lama Tuhan, kami membiarkan Tuhan bait Allah ini ya Tuhan menjadi sarang penyamun Tuhan. Sudah lama Tuhan, kami tidak lagi Tuhan datang dengan tulus kepadamu Tuhan. Ketika kami datang Tuhan, kami datang Tuhan dengan mental Tuhan untuk mendapatkan keuntungan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami gak mau Tuhan membawa agenda-agenda Tuhan. Begitu banyak Tuhan listing Tuhan yang kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Dan kami menjadikan Engkau Tuhan sebagai orang Tuhan, sebagai pribadi Tuhan. Untuk mengabulkan Tuhan setiap permintaan-permintaan kami Tuhan. Dan bahkan Tuhan mungkin permintaan-permintaan kami Tuhan itu merupakan Tuhan keinginan daging kami Tuhan. Kami lupa Tuhan untuk datang kepadamu dengan ketulusan ya Tuhan. Telah lama ya Tuhan, telah lama ya Tuhan. Telah lama Tuhan kami meninggalkan sebuah ketulusan Tuhan untuk ketika kami datang kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Telah lama Tuhan kami hanya memikirkan diri kami sendiri Tuhan. Apa yang menjadi keuntungan Tuhan bagi kami Tuhan ketika kami datang ke gereja Tuhan. Ketika kami datang Tuhan, ketika kami melihat khotbah Tuhan. Ketika kami datang untuk berdoa Tuhan, kami lupa Tuhan. Untuk kami datang kepada pribadi-Mu Tuhan. Untuk kami sujud Tuhan menjadi rumah doa-Mu Tuhan. Kami membersihkan bait tubuh-Mu ini Tuhan. Oh Tuhan, bersihkan Tuhan tubuh-Mu ya Tuhan. Bersihkan kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bersihkan ya Tuhan, bersihkan ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap motivasi-motivasi kami yang salah ya Tuhan. Yang selama ini Tuhan, selama ini Tuhan membuat kami Tuhan tidak bisa lagi Tuhan berdoa dengan benar Tuhan. Bahkan Tuhan setiap doa-doa kami terhalang Tuhan hanya karena Tuhan doa-doa yang kami lakukan Tuhan untuk memuaskan keinginan kami sendiri Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan juga mengingatkan ada sebuah gambaran batu besar sekali. Dan kita berada di dalam kubur batu itu. Dan Tuhan berkata, keluarlah, keluarlah, keluarlah. Hari ini Tuhan, setiap batu besar yang menyumbat ya Tuhan, ini kami katakan terbuka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap batu besar yang menyumbat Tuhan, yang membuat kami tidak bisa Tuhan melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan-Mu Tuhan, hari ini kami katakan terbukalah di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau melihat terang-Mu Tuhan. Kalau selama ini Tuhan kami berada di dalam gelap Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu Tuhan. Dan bahkan Tuhan kami tidak lagi dapat melihat diri kami sendiri Tuhan, apakah kami kotor ataupun kami bersih Tuhan. Kami mau Tuhan membuka diri kami Tuhan untuk kami melihat terang-Mu Tuhan. Ketika Engkau berkata keluarlah, kami mau keluar Tuhan dari kubur batu Tuhan. Di dalam nama Yesus setiap batu besar tergerak terbuka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus terbuka di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus. Saya confirm dengan batu ini. Batu ini mungkin berarti berbeda-beda atas setiap pribadi kalian. Ada yang merasa batu ini adalah persoalan yang sangat besar sampai engkau melihatnya lebih daripada Tuhan, sampai menyelubungi segala hubunganmu dengan Tuhan. Engkau melihat terus-menerus kepada persoalan yang ada. Atau mungkin batu ini adalah paradigma-paradigma yang salah
yang tertanam kuat di dalam hidupmu, nilai-nilai yang salah yang dinyatakan dari orang tuamu atau bahkan nenek kakekmu, dan itu tidak sesuai dengan firman kebenaran. Hari ini Tuhan mau hancurkan paradigma itu. Hari ini Tuhan mau Engkau serahkan masalah itu. Atau bahkan batu ini adalah penyembahan-penyembahan berhala yang tanpa Engkau sadari, Engkau sudah memberhalakan anak-anakmu. Atau mungkin Engkau memberhalakan pemimpinmu. Engkau memberhalakan orang-orang yang Kau kagumi. Hancurkan itu. Angkat dan keluarlah. Buanglah batu itu. Karena Tuhan yang sudah menyatakan untuk engkau boleh keluar. Karena Tuhan yang akan bukakan batu itu. Dari awal berdoa, saya melihat Yesus yang hadir di tengah-tengah kita. Amin. Dia yang ada di depan kita. Amin. Dia membentangkan tangannya yang besar dan dia berkata, tanganku tidak kurang kuat untuk mengangkat batu itu. Bahkan walaupun tidak kusentuh, batu itu akan bergeser. Di manakah imanmu? Di manakah engkau yang ketika ku panggil untuk keluar, tapi engkau masih berdiam diri dan kau berkata, aku tidak sanggup Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan gagahmu engkau bisa lakukan, tapi karena kekuatan dan gagahku engkau akan dimampukan. Tuhan katakan, ketika engkau mau keluar, disitulah akan mengeluarkan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia pernyataan daripada Allah yang Maha Tinggi, bukan daripada pribadimu. Karunia-karunia itu akan bekerja dengan dahsyat. Karena orang-orang yang menonton kubur itu, yang menonton bahwa batu itu bisa bergeser, mereka semua akan bertobat dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mereka akan melihat bahwa sungguh Allah yang berkuasa, bukan pribadimu, tapi engkau harus bangkit. Engkau harus mengambil bagianmu. Engkau harus mau bangun. Jangan hidup di dalam zona nyamanmu. Keluarlah dari goa itu. Keluarlah, karena Tuhan mau melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Berhentilah engkau mengasihani diri. Berhentilah engkau terus-menerus memikirkan hal-hal yang bukan daripada Allah. Berhentilah engkau memikirkan nilai-nilai yang bukan daripadanya. Berhentilah engkau memberhalakan hal-hal yang tidak semestinya. Karena dialah Allah yang patut disembah. Karena dialah Allah yang maha kudus. Dan dia menginginkan engkau dengan cemburu. Dia menginginkan engkau dengan cemburu. Tuhan berkata, engkaulah biji mataku, hai anakku. Di manakah engkau, hai anakku? Engkaulah biji mataku. Selama ini aku selalu memperhatikanmu. Selama ini aku selalu ada bersama-sama dengan engkau. Apapun yang menjadi batu besar di hadapanmu, aku tahu, hai anakku. Aku hanya butuh engkau punya iman. Aku hanya butuh engkau mau melangkah. Aku hanya butuh engkau mau bayar harga. Pikulah salib. Pikulah salib itu bersama-sama denganku. Karena kuk yang kupasang itu adalah ringan. Karena engkau berjalan bersama-sama denganku. Dengarlah, inilah firman Allah. Janganlah engkau lari. Janganlah engkau terus menyelubungi dirimu di dalam goa. Keluarlah. Karena Tuhan sedang menantikan saat-saat di mana kuasanya akan dicurahkan. Tempat ini akan menjadi tempat di mana bangsa-bangsa, suku-suku akan datang. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka akan melihat tangan Tuhan yang besar itu mengangkat dan menyingkirkan setiap batu penghalang yang ada. Di dalam nama Yesus, hari ini kami mau, Tuhan, kami mau usir Tuhan, kami mau geser, kami mau angkat Tuhan setiap hal-hal Tuhan yang menghalangi Tuhan, baik itu penyembahan berhala ataupun Tuhan persoalan Tuhan, ataupun Tuhan mengasihani diri Tuhan, roh-roh Tuhan kepahitan Tuhan, bahkan ketidak ada pengampunan Tuhan. Bapa, saat ini kami mau hancurkan, kami mau patahkan Tuhan, di dalam nama Yesus. Terangkat
batu ini terangkat Tuhan, terbuka Tuhan. Dan kami percaya umat-Mu akan melihat wajah-Mu Tuhan, melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan ingatkan hari ini, engkau tidak pernah akan sama lagi. Engkau akan melihat apa yang tidak pernah engkau lihat. Terbukalah mata rohanimu saat ini di dalam nama Yesus. Terbuka mata rohmu. Engkau akan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Engkau akan melihat rancangan rencana Allah yang sempurna. Engkau akan matamu tertuju kepada Tuhan. Matamu tidak lagi suka dan tertuju kepada hal duniawi. Terbuka mata rohmu saat ini. Dan terbuka telinga rohanimu saat ini di dalam nama Yesus. Engkau akan mendengar suara Tuhan. Engkau akan mendengar pesan Tuhan. Engkau akan mentaati firman Allah. Engkau akan melakukan dengan sungguh-sungguh. Engkau tidak pernah sama lagi. Dan terbukalah saat ini hati nuranimu yang murni. Motivasi hatimu yang tulus. Tuhan sucikan hatimu, Tuhan kuduskan hati nuranimu. Engkau akan kembali merasakan kepekaan roh Allah di dalam nama Yesus. Terbongkar, terbuka, terbuka, terbuka hati nuranimu yang murni. Sebab terang kemuliaan Allah bersinar. Sebab terang kemuliaan Allah masuk ke dalam hatimu. Terbuka batu-batu tertutup. Batu-batu yang menghimpit, batu-batu yang mengeras, batu-batu yang menutup. Terbukalah pintu yang berabad-abad. Dan akan masuk Raja mulia di dalam hatimu. Engkau tidak lagi menjadikan Yesus hanya sekedar alat dan juru selamat. Tetapi engkau akan menjadikan dia Tuhan dan penguasa tunggal dalam hidupmu. Amin. Engkau akan menaruh Tuhan sebagai yang utama di dalam hidupmu. Engkau bukan cuma berkata Yesus Tuhan, tetapi engkau memperlakukan Yesus sebagai Tuhan. Tuhan yang penting dan terutama. Engkau tidak akan membayar dengan apapun lagi. Engkau tidak akan berfokus dengan apapun lagi. Engkau akan mengutamakan Tuhan Yesus di atas segalanya. Karena dia lahir di dalam hatimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tidak bisa hanya mengikut Tuhan, hanya ingin supaya engkau selamat. Sadarlah, sadarlah. Engkau tidak bisa berbohong dan menipu Allah. Engkau tidak bisa memperalat Tuhan. Engkau tidak lagi perlu berhitung-hitungan dengan ikut Tuhan. Jangan lagi tertipu dan jangan pura-pura tidak tahu. Engkau sedang mencoba menipu dirimu. Engkau mencari untung dan apa untung yang bisa engkau dapat ketika engkau ikut Tuhan. Hari ini engkau sadari Tuhan bukan nuranimu. Dan engkau melihat terang itu masuk ke hatimu. Engkau tahu, engkau mulai bisa membedakan yang benar dan salah. Engkau tahu di dalam hatimu apa arti ketulusan dan kepura-puraan. Engkau tahu motivasi hatimu yang sungguh-sungguh menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Atau hanya sekedar memperalat, mencari untung. Hanya sekedar mau selamat dan masuk surga. Tetapi tidak mau hidup benar. Kalau engkau memiliki benih Kristus yang benar, engkau akan berbuah semakin serupa Kristus. Amin. Kalau engkau berkata engkau percaya Yesus Tuhan, tetapi kelakuanmu tidak semakin serupa Yesus. Engkau mengeraskan hati dan tidak mau berubah dan bertobat. Hari ini sadarilah, engkau tidak bisa menipu Tuhan. Kain juga mempersembahkan korban. Kain juga seorang penyembah. Tetapi Kain tidak memberikan yang terbaik. Kain tidak memberikan apa yang Tuhan inginkan. Apakah engkau tahu apa yang Tuhan inginkan? Apakah engkau memberikan apa yang Tuhan inginkan? Engkau mempersembahkan sesuatu hal yang rutin, agamawi, kebiasaan, program,
disuruh baru dilakukan. Engkau tidak lakukan karena engkau mencintai Tuhan. Tuhan ingatkan satu kata. Engkau tidak pernah menjadikan Dia Tuhan dalam hidupmu. Engkau berkata Tuhan, Tuhan. Tetapi engkau tidak pernah memberi yang terbaik. Dan engkau tidak takut ketika engkau sedang berbuat dosa. Engkau berpikir engkau dapat bersembunyi di balik jubah pelayanan. Tidak. Tuhan mau hatimu yang murni. Tuhan mau engkau mencari kehendak Tuhan. Dengarkanlah. Tuhan mengasihimu. Tuhan memberi yang terbaik. Tuhan memberi yang terbaik. Thank you Jesus. Mulai bersyukur. Terima dengan iman. Bersyukurlah. Terima dengan iman. Katakan ya Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini hidupku. Katakan sampai terdengar telingamu sendiri. Ini aku Tuhan. Aku akui dan aku bertobat. Engkau akui dan engkau terima anugerah. Ketika engkau mengakui engkau sembuh. Ketika engkau mengakui terang itu masuk ke dalam hatimu. Ketika engkau mengaku engkau rasa ada beban yang terangkat. Ya. Dan engkau tahu ini waktunya engkau mengasihi dan mengampuni. Ini waktunya engkau mengasihi dan mengampuni. Jangan keraskan hatimu. Terus bersyukurlah. Bersyukurlah. Terima kasih Tuhan. Kami tahu engkau terus bekerja di tengah kami. Terus engkau melawat kami. Terus engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan.
Tuhan kami satu-satunya yang patut kami muliakan. Patut kami takut akan Tuhan dan hormat dengan nama-Mu yang mulia. Bapa, kami percaya malam ini ada pemulihan dalam pada setiap kami anak-anak-Mu yang di rumah yang ikut ibadah online doa malam ini. Kami percaya Tuhan, kami tidak akan main-main dengan hidup ini. Karena Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Dia tahu semua kondisi hati kami, Dia tahu segala sikap hati kami, Dia tahu pikiran kami, Dia tahu semua perkataan kami. Apakah benar dari hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Biarlah Tuhan malam ini kami sungguh-sungguh mau bertobat. Kami percaya Tuhan, kami mau mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Dunia ini tidak ada artinya bagi kami. Tanpa Engkau kami tidak ada hari ini. Kami mengenang kematian kebaikan-Mu buat kami. Betapa besar dan panjang dan lebarnya kasih-Mu yang begitu mulia. Kami tidak mau menyalibkan Engkau yang kedua kali Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami banyak kesalahan, kami banyak Tuhan menyakiti-Mu, kami banyak Tuhan tidak menyenangkan-Mu. Biarlah malam ini Tuhan Engkau pulihkan hati kami. Malam ini Tuhan berikan kami hikmat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh mengerti sendiri bahwa kami ini sungguh-sungguh Tuhan sudah melakukan kehendak Tuhan. Biarlah kami ini sungguh-sungguh tahu masih adakah dosa yang tersembunyi. Kami mau minta ampun, kami mau bertobat, kami mau keluar dari batu itu. Kami tidak mau tersembunyi di dalam jubah pelayanan lagi Tuhan. Kami tidak mau tersembunyi karena Engkau memanggil kami keluar. Engkau mengasihi kami, Engkau mengasihi kami. Tangan-Mu yang terulur terus menanti kami, terus menanti kami untuk bertobat, untuk kembali. Sungguh-sungguh mengasihi Engkau Bapa. Kami tahu dunia ini banyak tekanan, banyak masalah. Engkau tetap mengasihi kami, Engkau selalu memberi kami kekuatan. Walaupun kami banyak kekurangan, walaupun kami banyak menyakiti-Mu Bapa, melukai-Mu, Engkau tetap menantikan kami. Ampuni kami Bapa, biar gereja-Mu Abalon Jablang KBC mau bangkit kembali, mau bangkit kembali Tuhan. Kami mau sungguh Tuhan tubuh Kristus-Mu kembali bangkit, kembali bersatu, kembali solid. 2-3 orang berkumpul Engkau hadir. Biar Abalon Jablang KBC Tuhan bangkitkan kompak-kompak yang sehati, saling membalut, saling menguatkan, saling mendoakan, saling menopang, saling mengingatkan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup sendiri. Tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami perlu tim, perlu tubuh Kristus yang lain. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu Tuhan mempersatukan kami. Lewat tim, lewat kesatuan kami, Engkau akan bekerja. Lewat kesatuan kami dalam keluarga, suami, istri, dan anak juga Tuhan. Roh-Mu bekerja begitu dahsyat. Pada waktu kami sepakat minta doa apapun juga, Engkau jawab dari surga. Di dalam nama Yesus, curahkan kesatuan roh. Buat komsel-komsel, curahkan kesatuan roh. Buat kepada keluarga demi keluarga, saling mengingatkan. Teman-teman kami tubuh Kristus yang lain, biar kami saling menopang. Tidak ada satupun yang terhilang, tidak ada satupun Tuhan yang tertinggal, tidak ada satupun yang lari di tempat. Sungguh-sungguh kami mau bangkit, kami mau bangkit Tuhan. Terang-Mu menyinari rumah Tuhan, Terang-Mu menyinari tubuh-tubuh Kristus. Tidak ada kegelapan lagi yang melingkupi kami, yang Terang-Mu melingkupi kami senantiasa. Allah Roh Kudus, kami merindukan-Mu. Memberkati gereja-Mu Abalon Jablang KBC. Dalam nama Yesus, Engkau gereja pemulihan, gereja mukjizat, gereja penuh kuasa, gereja penuh pelepasan. Tidak ada ikatan-ikatan dari game, dari masa lalu, dari internet, dari pornografi, apapun juga. Kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Roh jahat tidak bisa menghinggapi setiap anak-anak-Mu
mengemudi tempat ini. Lepas dalam nama Yesus. Lepas semua ikatan, lepas semua roh jahat, lepas semua roh kesarangan, lepas semua hawa nafsu dunia, lepas semua kuasa iblis, semua ikatan-ikatan masa lalu, semua ikatan roh dunia, lepas dalam nama Yesus. Semua roh-roh berhala, semua roh nenek moyang, turun-temurun, dalam nama Yesus kami hancurkan kuasa-Mu. Tidak bisa mengikat setiap jemaat Abalom Jambang KBC. Di dalam nama Yesus, mereka dikuatkan, dilepaskan oleh Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang menjamah hati. Di dalam nama Yesus, berseru kepada Tuhan, memanggil namanya, nama yang berkuasa, nama yang sanggup membebaskan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan-Mu. Hamba percaya Tuhan, kuasa-Mu sudah menjamah setiap anak-anak-Mu di Abalom Jambang KBC. Menjamah mereka, mengingatkan mereka, hikmat-Mu mengalir dalam hati mereka untuk mereka sungguh-sungguh mencari Engkau, sungguh-sungguh terlepas dari segala ikatan dunia ini, sungguh-sungguh berkenan kepadamu, sungguh-sungguh Tuhan melakukan kehendak-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus ini tidak akan meninggalkan kami, terus memenuhi kami. Penuhi Abalom Jambang KBC, tubuh Kristus Abalom Jambang KBC dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kasih mesra Roh Kudus mempersatukan kami. Ikatan kasih mesra Roh Kudus tetap menguatkan kami, menopang kami. Terus kami berbuah-buah lebat, berbuah-buah jiwa-jiwa, berbuah-buah karakter Yesus Tuhan dalam hidup kami. Biar setiap kami serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Malam ini tidak satu pun Engkau tinggalkan Bapa. Tidak ada satu pun Engkau tinggalkan Bapa. Masalah mereka Engkau buka jalan di dalam nama Yesus Tuhan. Tekanan-tekanan dunia terlepas di dalam nama Yesus. Semua masalah Tuhan kami percaya Tuhan sudah lepas oleh kuasa darah Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, kasih-Mu, kuasa-Mu menyertai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita diberkati, sama-sama katakan amin.